Karunia itu murni pemberian Tuhan. Karunia diberikan menurut kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya karunia adalah pinjaman dari Tuhan. Mari belajar tentang karunia rohani. Saya bacakan dari Roma pasal 12 ayat 6. Begini firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Setiap orang percaya sebetulnya sudah diberi karunia yang spesifik oleh Tuhan. Hanya saja banyak orang yang tidak menyadari. Karunia yang diberikan memang berbeda-beda. Tetapi karunia itu diberikan untuk saling melengkapi. Ada 3 kelompok karunia rohani. Yang pertama, karunia motivasi alamiah. Karunia ini bisa dikatakan sebagai bakat alamiah. Yang masuk karunia alamiah diantaranya adalah karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memberi, karunia memimpin, dan karunia kemurahan hati. Yang kedua, karunia manifestasi Roh Kudus. Karunia ini adalah kemampuan adikodrati, supranatural. Tidak bisa dipelajari. Karunia ini merupakan manifestasi dari Roh Kudus. Contoh, karunia hikmat, kesembuhan, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh, dan lain-lain. Yang ketiga, karunia 5 jawatan. Karunia 5 jawatan ini tercatat di Efesus 4 ayat 11, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Lalu bagaimana cara mengetahui karunia yang Tuhan berikan? Yang pertama, periksa minat dan kecenderungan Anda melalui perenungan Alkitab atau mengisi kuesioner karunia rohani. Yang kedua, lakukan percobaan atau latihan dengan karunia tertentu. Jangan menolak bila diberi kesempatan melayani. Walau mungkin Anda merasa tidak mampu. Bisa jadi Anda justru menemukan karunia Anda di situ. Dan ketiga, cek perasaan Anda. Setelah melakukan suatu pelayanan, apakah ada kepuasan ilahi, kepuasan batin di situ? Yang keempat, evaluasi efektivitas Anda dalam melakukan sebuah pelayanan. Apakah Anda berbuah di situ? 5, perhatikan adanya peneguhan dari hamba Tuhan atau anggota tubuh Kristus yang lain. Contoh, ada orang yang menyatakan bahwa mereka diberkati dengan pelayanan Anda. Lakukan 5 hal yang disebutkan tadi secara kontinu. Saya dorong Anda untuk menemukan karunia apa yang Tuhan berikan secara spesifik untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kali ini kita akan belajar tentang Pentakosta. Dan sebelumnya saya akan mengajak saudara untuk melihat TKP. Di ruang atas inilah murid-murid Tuhan Yesus berkumpul menanti-nantikan janji Tuhan. Kapan, bagaimana, dan apa makna di balik ini semua? Mari kita akan pelajari. Meskipun rasul-rasul sudah menerima perintah untuk memberitakan Injil, mereka masih tetap tinggal di tempat inkognito secara tersembunyi dan tidak menampakkan diri untuk mewartakan Injil. Tetapi pada hari Pentakosta, akhirnya mereka bangun dan kita dapati mereka keluar dan menyatakan kabar baik. Inilah saat di mana Roh Kudus turun ke atas para rasul dan orang-orang yang bersama dengan mereka.
Kita akan baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Roh Kudus turun pada satu hari raya. Waktu itu banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem dari segala penjuru negeri. Dan banyak penganut agama Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Hari raya ini untuk memperingati diberikannya hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Hari raya Pentakosta terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi, kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus, kedua-duanya terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Amin. Kejadian yang dahsyat ini akan disaksikan oleh banyak orang. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3, begini firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di ayat ini ada dua tanda yang bisa ditangkap indera manusia. Angin dan lidah api. Yang pertama angin. Di ayat tadi dikatakan terjadinya tiba-tiba. Tidak secara perlahan seperti angin berembus, tetapi langsung kencang seperti bunyi guruh. Untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu adikodrati, tiupan angin itu hanya berembus pada rumah itu, tidak bertiup ke rumah-rumah sekitarnya. Saya percaya angin ini membuat seluruh kota heran dan ketakutan. Tuhan mau orang-orang yang belum percaya bisa melihat langsung kuasanya. Yang kedua, nyala api. Tanda lain yang bisa terlihat adalah lidah-lidah seperti nyala api. Dan ia hinggap pada para murid. Nyala api ini lembut, bukan api yang membakar dan menghanguskan. Tanda ini selain untuk meneguhkan iman para murid, juga untuk meyakinkan orang lain yang melihatnya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi penghiburan roh. Mereka bisa bersuka cita dan semua kesedihan serta ketakutan mereka lenyap seketika. Bukan hanya ke-12 rasul, ke-120 murid juga dipenuhi Roh Kudus. Saudara juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami duka cita, kesedihan, dan kesesakan? Bolehkah saya berdoa untuk saudara? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami duka cita, kesedihan, kesesakan. Kami berdoa supaya Roh Kudus turun memenuhi hati mereka dan menggantikan setiap duka cita, kekecewaan, kesedihan, kesesakan itu dengan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, Roh Kudus melenyapkan setiap kelemahan-kelemahan itu pada saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bukan dalam bahasa ibu mereka. Mereka tidak berbicara dengan gagap, tetapi mereka mengatakannya dengan sigap, seolah-olah bahasa itu sudah mereka kuasai. Mereka tidak sekedar ngobrol, tetapi berbicara tentang firman Allah, puji-pujian bagi namanya, serta wejangan dan perkataan yang penting dan berbobot. Selanjutnya, mari kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Begini firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh haleluya. Roh Kudus adalah bagian dari Trinitas.
tentu punya visi yang sama dengan Allah Bapa dan Putra. Jadi apapun manifestasinya, tujuan akhirnya pasti bermuara pada keselamatan jiwa-jiwa. Kalau ada yang mengaku mendapat pengurapan Roh Kudus, tetapi hasil akhirnya tidak menghasilkan pertobatan jiwa, itu bukan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.